Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, justru masih menyimpan begitu banyak masalah? Negeri dengan mayoritas umat Islam ini seharusnya menjadi contoh peradaban yang bersih, adil, dan penuh keberkahan. Namun, di balik angka-angka megah tentang jumlah masjid terbanyak, populasi Muslim terbesar, dan geliat ekonomi syariah yang terus berkembang, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Dan inilah 14 sisi gelap Indonesia di tengah mayoritas Muslim. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Korupsi merajalela. Indonesia kerap masuk dalam daftar negara dengan tingkat korupsi tinggi. Ironisnya, para pelakunya seringkali bukan orang awam, melainkan pejabat dan tokoh publik yang seharusnya memberi teladan. Padahal, Islam dengan tegas melarang korupsi karena merampas hak orang lain dan merusak keadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang lebar antara identitas sebagai Muslim dan praktik dalam kehidupan nyata. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Meski mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Banyak masyarakat yang berjuang hanya untuk makan sehari-hari, sementara sebagian kecil kelompok elit hidup dalam kemewahan. Zakat, infak, dan sedekah sebenarnya bisa menjadi solusi, tetapi seringkali distribusinya tidak maksimal. Hal ini membuat kesenjangan semakin terasa. Pergaulan bebas dan dekadensi moral. Indonesia dikenal religius, tapi mirisnya angka pergaulan bebas, seks bebas, bahkan penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Banyak generasi muda terjebak dalam gaya hidup yang jauh dari nilai Islam. Padahal mayoritas penduduk mengaku Muslim. Disinilah letak ironi terbesar. Simbol religius kuat, tetapi praktik kehidupan bertolak belakang. Radikalisme dan intoleransi. Di satu sisi, ada masyarakat yang terlalu permisif. Di sisi lain, muncul kelompok yang terlalu keras dan ekstrim. Indonesia sering diwarnai konflik identitas, intoleransi, hingga kekerasan yang mengatasnamakan agama. Padahal, Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Fenomena ini memperlihatkan betapa lemahnya pemahaman keagamaan yang utuh di tengah masyarakat. Politik identitas. Setiap kali memasuki tahun politik, isu agama kerap dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Kampanye yang mengadu domba umat, politik uang, hingga fitnah seringkali terjadi. Padahal, Islam mengajarkan kejujuran, amanah, dan keadilan dalam memimpin. Sisi gelap politik inilah yang membuat citra Islam sering dipertanyakan, meski sebenarnya agama bukanlah biang masalahnya. Krisis keteladanan. Banyak tokoh agama, pejabat, atau figur publik yang seharusnya menjadi contoh baik, justru terjerat kasus moral maupun hukum. Masyarakat kehilangan figur panutan yang bisa diteladani. Ketika keteladanan hilang, maka generasi muda akan mencari role model lain, seringkali dari budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Lemahnya penegakan hukum. Indonesia sering disebut sebagai negara hukum, namun praktiknya banyak hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kaum miskin seringkali dihukum berat untuk kesalahan kecil, sementara orang kaya atau berkuasa bisa lolos dari jeratan hukum. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan tanpa pandang bulu. Budaya konsumtif. Meski Islam mengajarkan hidup sederhana, masyarakat Indonesia sering terjebak dalam budaya konsumtif. Mal selalu ramai, tren belanja online meningkat tajam, bahkan kadang membeli bukan karena kebutuhan, tapi sekedar gengsi. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya kesadaran akan ajaran qanaah dan zuhud dalam kehidupan. Degradasi pendidikan. Indonesia memiliki banyak pesantren dan sekolah Islam, namun kualitas pendidikan secara umum masih menghadapi tantangan. Literasi rendah, kualitas guru terbatas, dan kurikulum seringkali tidak membentuk karakter Islami secara utuh. Akibatnya, banyak generasi Muslim tumbuh dengan identitas agama, tapi kurang mendalami substansi nilai Islam. Kemerosotan etika di media sosial. Banyak pengguna media sosial di Indonesia adalah Muslim, tetapi konten yang viral seringkali justru penuh kebencian, hoax, dan saling menghujat. Fenomena ini bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menganjurkan tabayun atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Media sosial pun menjadi cermin nyata lemahnya akhlak digital. Eksploitasi sumber daya alam. Indonesia kaya raya dengan tambang, hutan, dan laut. Namun eksploitasi besar-besaran sering dilakukan tanpa memperhatikan kelestariannya. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan, banjir, dan bencana alam yang merugikan masyarakat kecil.
Islam mengajarkan amanah dalam menjaga bumi, tapi kenyataan di lapangan sering jauh dari nilai tersebut. Krisis identitas generasi muda. Banyak anak muda Muslim Indonesia yang mengalami kebingungan identitas. Di satu sisi, mereka dibesarkan dalam lingkungan Islami. Di sisi lain, budaya global dan hedonisme begitu menggoda. Akibatnya, sebagian besar merasa asing dengan agamanya sendiri dan lebih memilih gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Islam. Komersialisasi agama. Fenomena menjual agama untuk keuntungan materi semakin marak. Dari ceramah berbayar hingga simbol keislaman yang dijadikan komoditas dagang, semuanya memperlihatkan bagaimana agama seringkali diperalat demi popularitas dan uang. Padahal, dakwah seharusnya tulus untuk mendekatkan umat kepada Allah, bukan sekedar mencari keuntungan. Lemahnya solidaritas umat. Meski jumlah Muslim di Indonesia sangat besar, solidaritas umat masih sering rapuh. Konflik kecil antar kelompok Islam kerap berujung perpecahan. Padahal, persatuan umat adalah salah satu kekuatan terbesar dalam Islam. Lemahnya ukhuwah ini justru membuka celah bagi pihak lain untuk mengendalikan atau melemahkan kekuatan umat Islam sendiri. Saudara-saudara sekalian, setelah kita membahas panjang lebar tentang sisi gelap Indonesia di tengah mayoritas Muslim, ada satu hal penting yang patut kita renungkan bersama. Apakah benar jumlah besar umat Islam sudah mencerminkan kualitas umat Islam? Indonesia sering dibanggakan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ada lebih dari 230 juta Muslim di negeri ini. Ribuan masjid berdiri megah, jutaan anak belajar di pesantren, dan perayaan hari-hari besar Islam selalu merah. Tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa identitas keislaman yang besar itu sering tidak sejalan dengan perilaku nyata umatnya. Mari kita lihat benang merah dari semua masalah yang sudah dibahas. Korupsi masih merajalela, padahal Islam menekankan amanah. Kemiskinan masih tinggi, padahal zakat, infak, dan sedekah seharusnya bisa jadi solusi. Generasi muda banyak terjerat pergaulan bebas dan narkoba, padahal Islam menekankan kesucian dan menjaga diri. Radikalisme tumbuh, sementara intoleransi juga merajalela, padahal Islam mengajarkan kasih sayang untuk seluruh alam. Di ranah politik, identitas agama sering dijadikan senjata, padahal Islam mengajarkan keadilan. Figur publik dan tokoh agama sering terjerat kasus moral, padahal mereka seharusnya jadi teladan. Hukum sering timpang, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, padahal Islam menekankan keadilan tanpa pandang bulu. Belum berhenti di situ, kita juga melihat budaya konsumtif, degradasi pendidikan, kerusakan media sosial, eksploitasi alam, krisis identitas generasi muda, komersialisasi agama, hingga lemahnya solidaritas umat. Semua ini menunjukkan bahwa Islam lebih banyak berhenti sebagai identitas, bukan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.